Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, serta tentunya masih diberi kesempatan untuk kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan, dalam pembelajaran terkait dengan tafsir. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai pemaparan materi pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa, kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang telah kita dapatkan selama ini serta apa yang akan kita dapatkan nanti senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga segala hajat kebaikan yang kita miliki diberi kemudahan dan akhirnya dikabulkan serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadini as-salihah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni 'ilma warzuqni rahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait materi tafsir Al-Quran, bahwa kemarin kita sudah berbicara tentang Al-Quran dan kemukjizatannya, maka hari ini kita akan berbicara tentang tafsir Al-Quran, karena akan sangat berbeda dan ini menjadi hal yang penting, menjadi hal yang perlu kita ketahui, apalagi ketika berbicara tentang bagaimana kita dapat memahami sumber utama di dalam Islam, yaitu Al-Quran. Jadi kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang istimewa, dia adalah mukjizat paling agung. Dan memang biasanya sesuatu yang istimewa itu memang perlakuannya juga istimewa. Ya, kita tahulah bahwa Al-Quran itu istimewa karena kita membaca lafalnya saja, itu meskipun tidak tahu maknanya, artinya itu sudah mendapat 10 kebaikan. Tapi apakah kemudian Al-Quran diturunkan untuk kemudian tidak usah kita pahami, penting baca saja Pak, penting kan dapat pahala? Apakah cukup demikian? Tentu tidak. Bahwa Al-Quran ada dalil muttaqin, dalil nas, jadi petunjuk bagi manusia, bagi orang yang bertakwa. Bagaimana dia menjadi sebuah petunjuk ketika kita tidak tahu isinya? Kita bisa bayangkan, kita punya peta. Pak, saya mau pergi ke gunung ini, saya perlu peta. Saya mau ke daerah ini, saya perlu peta. Tapi bayangkan jika kita tidak bisa membaca peta itu, bagaimana itu bisa menjadi pedoman ketika kita tidak bisa memahami? Al-Quran juga demikian. Kita semua meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup sebagai pedoman hidup orang Muslim. Maka bagaimana itu bisa menjadi pedoman hidup ketika kita tidak paham? Maka tafsir ini menjadi penting. Karena ini adalah salah satu upaya untuk memahami Al-Quran, gimana Al-Quran menjadi salah satu menjadi pedoman utama sebagai seorang Muslim. Oke, langsung saja. Secara etimologi berarti al-idah, penjelasan atau tabyin atau keterangan. Jadi tafsir itu secara bahasa ya menerangkan atau menjelaskan. Coba tafsir itu, biasanya begitu. Coba terangkan, coba tafsiri mimpi saya. Ya, jadi ada istilah tafsir mimpi. Ya sah-sah saja ketika kita berbicara dalam konteks bahasa, secara bahasa. Bahwa bahasa istilah tafsir itu tidak hanya milik Al-Quran, tapi bisa kemudian, tapi memang meskipun secara umum kita sebagai orang Islam itu kemudian ketika ada istilah tafsir itu kemudian bayangannya langsung ke Al-Quran. Kemudian tafsir merupakan bentuk taf'il dari al-fasal. Jadi ini bentuk taf'il yang kemudian menjadi tafsir. Menyingkap sesuatu yang tertutup. Ya, ini masih secara bahasa ya. Kata tafsir berarti menyingkapkan suatu makna atau maksud lafaz yang pelik.
Tapi saya tidak sedang mengajak kalian untuk memiliki satu pemahaman bahwa Al-Quran itu pelik. Al-Quran itu sulit untuk dipahami sehingga perlu ditafsiri. Tidak begitu juga. Jadi konsepnya tidak karena Al-Quran itu pelik kemudian ditafsiri, enggak. Tapi ya itu tadi, karena dia sangat istimewa, dia menjadi pedoman umat manusia, umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Bayangkan, ketemu enggak kalian atau bisa membayangkan enggak? Ada satu kitab, ada satu panduan, manual book bahasanya kalau kita berbicara barang elektronik semisal, itu kemudian dia berlaku sepanjang masa. Sementara masa itu berkembang. Kebayang enggak kalian menemukan satu perangkat elektronik yang mana perangkat itu berkembang setiap waktu, tapi kemudian manual booknya tetap sama dari awal sampai akhir. Nggak kebayang. Kita bicara handphone saja, dulu nggak ada istilah layar sentuh, sekarang layar sentuh. Itu kira-kira manual booknya sama enggak? Ya enggak. Tapi Al-Quran kan hebat. Dan itu sudah terbukti. Jadi sejak zaman Nabi sampai nanti hari kiamat, dia tetap menjadi pedoman hidup. Oleh karena itu bahasanya ya mengandung banyak makna. Yang terkadang makna itu memang tidak nampak, maka perlu disingkat. Nah, jadi peliknya itu bukan karena kemudian ruwet dan sebagainya, tapi karena dia mengandung banyak hal. Jadi lafal yang ada itu mengandung banyak makna. Yang makna itu harus digali menggunakan tafsir. Kurang lebih begitulah secara bahasa ya. Kemudian tafsir adalah, nah ini menurut beberapa ulama, menerangkan maksud lafaz yang sulit dipahami oleh para pendengar. Jadi terkadang kita itu kan, apa itu ya, maksudnya apa itu sih? Sebagai penyimak, apalagi kita sebagai orang awam yang kemudian kita kurang bisa menangkap maksud. Nah, maka perlu ada tafsir. Baik dengan menggunakan sinonim, kata yang mendekati sinonim. Jadi itu ya, jadi intinya ada di sini tadi, maksud lafal yang sulit dipahami, jadi menerangkan. Kemudian ilmu membahas tentang cara pengucapan lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika. Jadi lagi-lagi intinya tafsir itu mencari penjelasan, sehingga kemudian kita sebagai orang yang membaca Al-Quran itu, oh ya, jadi terkadang bahasa Al-Quran itu ada, bukan kok sulit dipahami, tapi karena dia sastranya tinggi. Jadi wah itu kan beda saja, itu kan hanya pengistilahan saja Pak. Ya, bahasa tinggi sama sulit dipahami ya sama saja. Ya kalau kita mengatakan sulit dipahami itu ada kesan kemudian Al-Quran itu, padahal keterbatasan itu ada di kita. Jadi piye-piye tetap yang harus kita salahkan adalah keterbatasan kita. Bukan kita kemudian mengatakan Al-Quran itu ruwet. Jangan. Bukan ruwet, Al-Qurannya ruwet, tapi kitanya yang enggak. Itu model mana kemudian ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun. Jadi dalam Al-Quran itu ada hukum yang saling terkait satu sama lain. Ada istilah nasah mansuh. Jadi hukum dalam Al-Quran itu ada kalanya dia terkait dengan hukum-hukum yang lain. Sehingga seorang mufasir itu akan bisa menghubungkan satu hukum dengan hukum yang lain, dan itu memang kemudian menjadi satu kesatuan. Jadi tidak bisa kita, Pak, di Al-Quran saya menemukan satu ayat jihad, kita harus perang, pokoknya ke orang kafir itu harus perang. Padahal ada ayat lain yang mungkin kita tidak ketemu bahwa ada perintah untuk belas kasihan dan seterusnya. Nah, jadi tafsir itu sampai ke situ. Menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya, serta merinci hal-hal yang dikehendaki teks, isyarat-isyarat ataupun rahasia-rahasia yang terdalam. Jadi poinnya menyingkap sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan dipahami Al-Quran itu hanya berisi ayat itu saja, sehingga kalau tidak ada di dalam Al-Quran itu pasti salah. Nanti dulu, kita harus mengkaji dulu. Karena prinsipnya tadi loh, barang elektronik itu setiap masa akan berkembang, setiap generasi ada generasi baru. Tapi manual booknya tentu akan diperbarui, tapi Al-Quran tidak. Al-Quran itu sudah memuat manual booknya itu sudah dipersiapkan, sudah mengandung banyak persediaan untuk kemudian menyambut masa-masa selanjutnya. Nah, jadi itu. Nah, ini ada unsur-unsur pokok dalam tafsir.
tafsir menjelaskan ayat Al-Quran yang sebagian besar masih global. Ya, terkadang memang kalau ayatnya sudah sangat jelas, aqimus sholah wa atuz zakah, itu kemudian penafsirannya mungkin hanya akan menjelaskan tentang sholatnya, tapi tidak sampai itu rata-rata. Bukan berarti saya mengatakan pokoknya arah global ya nggak perlu ditafsiri, karena pada kenyataannya banyak mufasir yang menafsiri dari ayat pertama Al-Fatihah sampai ayat terakhir An-Nas. Semua dimaknai, semua ditafsir. Tujuannya memperjelas makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi yang saya sampaikan tadi loh, Al-Quran itu ayatnya tidak akan berubah, tapi di situ sebenarnya Al-Quran memiliki kandungan. Jadi ibarat apa ya, gunung berapi itu tidak hanya nampak pohon dan seterusnya, tapi kita menggali. Atau kalau misal kita menemukan satu tambang emas, itu kan harus kita gali. Kita lihat dari luar itu hanya gundukan tanah biasa sih Pak, tapi setelah kita gali ternyata ada emasnya. Al-Quran juga demikian. Nah, tafsir itu dalam rangka menggali tadi, memperjelas makna. Sasarannya agar Al-Quran benar-benar berfungsi. Tujuan Al-Quran diturunkan pedoman hidup. Jadi prinsipnya tadi, Al-Quran itu peta, ibaratnya peta. Dan kita harus bisa menafsirkan, bisa menerangkan tentang peta itu sehingga kita tidak akan tersesat. Begini Pak, ini kalau di dalam peta itu nanti ada istilah bujur sekian, lintang sekian. Itu berarti nanti Bapak harus jalan ke sekian. Jadi ketika kita bisa membaca peta, kita bisa jalan dengan enak dan bisa tepat sasaran. Sama halnya, Al-Quran itu pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, tapi peta ini tidak akan bisa berfungsi ketika kita tidak bisa memahami maksud dari peta tersebut, pedoman hidup itu. Maka tafsir dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa dijadikan pedoman hidup. Sarana pendukung dalam penafsiran adalah berbagai ilmu yang berhubungan dengan itu. Ya, jadi seorang mufasir tidak bisa kemudian hanya orang awam berbekal terjemah kemudian nafsiri, padahal dia tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu balaghah, tidak tahu nahwu shorof dan ilmu-ilmu yang mendukung penafsiran. Kemudian penafsiran Al-Quran ini bukan untuk memastikan bahwa secara pasti begitulah yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya, melainkan hanyalah semata-mata untuk memperoleh kebenaran menurut kadar kemampuan manusia dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Makanya ada rambu-rambu bagi kita, jangan pernah mengunggulkan atau membanding-bandingkan atau mempaling benarkan kitab tafsir satu dengan kitab tafsir yang lain. Pak, menurut saya, ya kalau menurut kalian ya Bapak, tapi kalau sampai Pak, kitab yang paling valid itu kitab tafsir Ibnu Katsir, yang lain tidak valid. Jangan sampai begitu. Kenapa? Tafsir itu, karena tafsir itu adalah pemahaman atau memahami Al-Quran oleh seorang mufasir dengan berbekal alat-alat keilmuan yang ada. Tapi tafsir itu bukan kepastian dari maksud yang diinginkan Allah. Jadi saya sering mengibaratkan begini ya, tafsir itu ibaratnya matahari. Kita sebagai orang awam mungkin tidak bisa mendekat ke matahari, tidak mungkin. Tapi ada orang-orang yang istimewa, yang punya kelebihan, yang punya kemauan, itu ingin mendekat ke matahari sedekat-dekatnya. Jadi Al-Quran itu ibarat matahari. Tentu orang yang ingin mendekat ke matahari lebih dekat, dia harus punya banyak peralatan. Dia harus keluar angkasa, harus ada pesawat luar angkasa, kemudian ada baju luar angkasa, dan seterusnya. Sehingga dimungkinkan dia akan lebih dekat ke matahari dibanding kita yang di bumi. Al-Quran juga demikian. Para mufasir ini ibarat astronot tadi yang coba mendekati maksud terdekat dari Al-Quran. Tapi tidak bisa. Tapi mufasir ini tidak bisa kemudian mengatakan pendapatnya lah yang paling hakiki, yang paling benar. Karena di dalam penafsiran itu ada semua kemungkinan. Makanya saya ingat betul bahwa ketika saya dulu hendak mewawancarai Prof. Quraish Shihab, itu ada salah satu asisten beliau mengatakan begini, coba dilihat di dalam tulisan-tulisan Pak Quraish, dan biasanya dalam penjelasan Pak Quraish beliau selalu mengatakan bisa jadi yang dimaksud dalam Quran surat ini. Kata bisa jadi itu sebenarnya adalah sebuah
sikap di mana itu menunjukkan bahwa memang ada potensi makna lain selain makna yang dimiliki oleh Prof. Boris tadi. Dan banyak mufasir yang punya etika seperti itu. Artinya beliau tidak sampai kemudian mengatakan yang paling benar dirinya dalam memahami Al-Quran. Nah, kalau mufasirnya saja itu tidak demikian, maka kita sebagai pengikutnya ya tidak usah ekstrim lah. Saya tidak mau pakai tafsir itu. Saya hanya mau pakai tafsir Ibnu Katsir misal. Itu yang paling valid. Tidak bisa, kita tidak bisa. Jadi biarkan yang paling mutlak itu Al-Quran. Tapi untuk kitab tafsir, jangan biarkan itu menjadi satu kemutlakan. Kalau kita mengatakan kitab tafsir ini yang paling valid dari segala kitab tafsir, maka sebenarnya kita sedang menciptakan Al-Quran yang baru. Itu tidak boleh. Terus gimana Pak? Ya kita ikuti saja yang menurut kita sesuai dengan pemahaman kita, dan menurut kita itu yang paling sesuai misal. Jadi tafsir itu tidak memastikan ya yang pengennya Allah itu ini loh. Nah, jadi jangan sampai dalam penafsiran Al-Quran itu sampai ada kesan bahkan semisal mengklaim bahwa itu adalah maksud yang paling benar dari Al-Quran. Nah, kemudian ada istilah takwil dan terjemah. Ya ini. Jadi tafsir, takwil, terjemah. Secara bahasa takwil bermakna kembali, mengembalikan, memalingkan, dan mensiasati. Secara istilah berarti memalingkan lafaz dari maknanya yang tersurat kepada makna lain yang dimiliki lafaz itu, jika makna itu dipandang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Sasaran takwil pada umumnya menyangkut ayat-ayat mutasyabihat. Jadi begini ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam Al-Quran itu ada ada beberapa ayat yang sulit untuk dipahami oleh orang awam. Makanya dan terkadang ketika itu kita mendapat jalur demikian, maka takwil itu berlaku. Takwil itu mensiasati atau memalingkan. Jadi mudahnya begini, memalingkan satu makna ke makna yang lain tanpa merubah inti. Itu takwil itu memalingkan. Semisal bahwa Allah berdiam diri di arsy. Itu arti dari penggalan ayat ada itu bahwa berdiam diri di arsy. Berdiam diri itu apakah kemudian Allah itu duduk kemudian atau tidur-tiduran? Ini kan dalam tanda kutip samar. Lalu kemudian ditakwili. Ya, memang Allah memiliki bahasanya begitu. Termasuk semisal meskipun ini masih diperdebatkan terkait ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kalian. Nah, tangan itu maksudnya gimana? Ya bisa dinakwili perlindungan Allah di atas perlindungan manusia, bisa. Jadi memalingkan, mensiasati makna yang itu sulit untuk dicerna itu kemudian ditakwil, sulit untuk dijelaskan secara bahasa, maka perlu ditakwil. Ayat mutasyabihat yang samar tadi. Kemudian terjemah. Ada beberapa makna, salah satunya mengalihkan bahasa kalam dari satu bahasa ke bahasa lain. Jadi hanya menerjemahkan, mengalih bahasakan. Nah, terjemah sendiri ada dua, harfiah, kemudian tafsiriyah. Bedanya kalau harfiah itu mengalihkan lafaz dari bahasa lain dengan susunan lafaz yang sama. Jadi misal saya menyampaikan dalam bahasa Arab satu paragraf. Kalau kalian menerjemahkannya itu kemudian sesuai dengan susunan kalimat, semuanya perkata-perkata itu terjemah harfiah. Tapi kalau kemudian kalian tahu maknanya, kemudian menyampaikan ke saya, oh itu maksudnya begini Pak, begini tanpa ada tanpa terikat susunan bahasa, maka dia dikatakan tafsiriyah. Nah, perbedaannya inilah tafsir dan takwil. Jadi sebenarnya begini, di dalam menafsiri itu terkadang juga perlu takwil. Jadi untuk ayat-ayat yang mutasyabih tadi terkadang para mufasir ini menggunakan takwil. Artinya begini, kalau kita mengatakan tafsir itu belum tentu ada takwil. Tapi bisa jadi takwil itu adalah bagian dari
tafsir. Ini ya, ini bisa dibaca sendiri. Kemudian syarat yang harus dimiliki setiap mufasir, orang yang menafsiri, tentu akidah yang benar menjadi syarat yang utama. Karena jangan-jangan akidah yang salah akan menyesatkan di dalam menjelaskan Al-Quran. Ini begitu ya, jadi akidahnya yang benar. Kemudian bersih dari hawa nafsu. Ya, karena bagaimanapun juga cobaan di dalam memahami Al-Quran itu berat. Termasuk kita tahu bahwa manusia memiliki hawa nafsu. Nah, seorang mufasir yang meniatkan dirinya untuk menafsir Al-Quran, dia harus bersih dari hawa nafsu. Jangan sampai tafsirannya itu untuk materi, untuk menjatuhkan orang, untuk mencapai kedudukan. Itu jangan sampai begitu. Nah, kemudian di dalam menjelaskan ayat itu dahulukan Al-Quran. Jadi misal di ayat 1 itu nanti penjelasannya di ayat 30. Jadi utamakan lebih dulu menafsiri ayat dengan ayat yang lain. Tapi kalau tidak ada, tafsirkan dengan dari sunnah. Dari para sahabat, pernyataan-pernyataannya itu kemudian kita pertimbangkan. Kalau tidak ada juga dari Al-Quran dan sunnah, maka mempertimbangkan pendapat sahabat Nabi. Jadi sahabat ini kan yang kemudian menyertai Nabi, dan secara keilmuan mereka pintar-pintar. Jadi pendapat mereka perlu dipertimbangkan dan menafsir ayat. Kemudian bersama pendapat para ulama tabiin jika tidak menemukan penjelasan dari Nabi dan sahabat. Memang di sini hanya disebutkan sunnah, Al-Quran, sunnah dan sahabat dan tabiin. Tapi setelah itu kemudian setelah itu tidak ada penafsiran dari setelah tabiin. Ya kenapa ya? Karena kurun waktu hidupnya tabiin itu sudah terlalu jauh dengan Nabi. Itu kemudian pengetahuan bahasa Arab dan segala cabangnya. Ya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka dan dia dalam bentuk sastrawi. Maka mutlak untuk kita tahu bahasa Arab dan segala cabangnya. Cabangnya di sini apa? Ya bisa dari segi kosakata, kemudian dari segi balaghahnya, seninya, kemudian dari segi pendidikannya, kemudian dari segi turunnya. Nah, itu jadi harus tahu betul tentang segala cabang dari pelajaran dari pengetahuan bahasa Arab. Pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang terkait Al-Quran. Jadi ada asbabun nuzul, ada munasabah, kemudian nasah mansuh. Itu jadi ilmu yang perlu dipertimbangkan, karena dalam menafsiri ayat itu terkadang kita kemudian dituntut untuk mengeluarkan satu hukum. Ya karena prinsipnya tadi kita sebagai pedoman hidup. Nah, di dalam menentukan hukum tersebut maka kita perlu berbagai macam ilmu yang kemudian bisa mendukung. Salah satunya misal asbabun nuzul, sebab turunnya. Nah, itu kan menjadi satu sejarah kenapa kemudian hukum itu turun. Dari situ pemahaman kita akan lebih lengkap, pemahaman yang cermat sehingga mufasir dapat mengukuhkan suatu makna atas makna yang lain atau menyimpulkan makna yang sejalan dengan nas. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi ada keterikatan, ada kesinergian, diintegrasikan yang satu dengan yang lain. Nah, jadi mufasir harus cermat. Ayat jihad itu ternyata sepersekian, sementara ayat damai itu sepersekian. Maka ketika kita mengatakan kita harus berjihad, ya nanti dulu. Nah, karena secara persentase ternyata lebih banyak yang menyebarkan kedamaian dan kasih sayang. Jadi jangan sampai seorang mufasir itu menghukumi sesuatu, menafsiri sesuatu, kemudian nampak tumpang tindih dengan Al-Quran. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Nah, ini adab itu tata krama. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu terkait dengan kemampuan menafsiri, tapi ini menjadi semacam yang namanya adab. Adab itu apa?
semacam etika, macamnya mufasir itu ya harus yang satu berniat baik dan bertujuan benar, jangan karena menafsir untuk tujuan dunia. Ya bisa Pak, ya bisa. Ya, dia menafsirinya sesuai dengan permintaan pejabat, nanti dapat amplop. Nah itu kan berakhlak baik. Ini juga harus menjadi adab seorang mufasir, taat dan beramal. Karena bagaimanapun seorang mufasir tahu betul tentang isi Al-Quran, jadi sudah selayaknya beliau itu menjadi orang yang taat dan suka beramal. Karena tentu dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah taat dan takwa dan beramal. Kemudian berlaku jujur dan teliti dalam penukilan. Jadi seorang mufasir itu jangan asal-asalan, mentang-mentang sudah hafal beberapa hadis kemudian nukilnya salah. Nah itu yang menjadi masalah. Tawaduk dan lemah lembut, ya rendah hati. Jadi jangan kumeluhur bahasa Jawanya. Jadi santai saja, dalam arti rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Kemudian lemah lembut, kemudian berjiwa mulia. Sudah seharusnya begitu seorang mufasir, vokal dalam menyampaikan kebenaran meskipun dalam bentuk yang lain, berpenampilan baik, kemudian bersikap tenang dan mantap, mendahulukan orang yang lebih utama daripada dirinya, mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran yang baik. Jadi kurang lebih itu adab mufasir. Kalau yang ini tadi syarat. Jadi kalau kalian dalam tanda kutip ingin menjadi seorang mufasir, ya pahami syarat-syarat ini, baru kemudian kalian layak menjadi seorang mufasir. Kalau ini adab itu semacam etika ya. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Jadi poinnya adalah tafsir itu ingin mendekati Al-Quran sedekat-dekatnya, kemudian mencari makna terdalam. Nah, untuk fakultas ini, karena fakultas ekonomi dan bisnis Islam, maka tentu di dalam menafsiri ayat-ayat Al-Quran itu saya nanti meminta kalian untuk menafsiri tema-tema yang sifatnya sifat ekonomi. Jadi akad ekonomi, kalian cari tafsirannya, kalian cari ayatnya, kemudian kalian cari tafsirannya, kemudian jelaskan kepada teman-teman yang lain. Jadi itu poinnya, bahwa tafsir itu ingin mendekati sedekat mungkin dengan maksud Al-Quran, maksud terdalam dari Al-Quran, dan tidak mudah untuk menjadi seorang mufasir, karena seperti yang sudah kita bahas tadi, ada berbagai macam syarat yang itu tidak mudah sebenarnya, maka tidak mudah juga menjadi mufasir. Maka yang paling bisa kita lakukan adalah kemudian kita ngikut saja kepada para mufasir yang sudah mengeluarkan tenaga dan pikirannya untuk menafsiri Al-Quran. Kita kan tinggal pakai. Nah, jadi itu ya, poinnya adalah itu terkait tafsir. Jadi dia ingin menjelaskan sejelas-jelasnya, mencari penjelasan sejelas-jelasnya. Oke, untuk itu saya cukupkan dulu untuk hari ini. Saya tunggu diskusinya di Google Classroom. Jadi apa yang sudah saya sampaikan silakan dikritisi, jika ada yang kurang silakan ditambahi, jika ada yang lebih mohon dikurangi. Untuk tugas kelompoknya sudah saya share ya. Jadi segera dilengkapi tugas-tugasnya, kemudian nanti tinggal fokus presentasi. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang mohon ditambahi, jika ada yang belum mohon dikurangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.